pertanyaan ini sebenarnya banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan advokat sebelumnya kepada saya juga tentang masalah surat edaran Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2023. Maksudnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Hukum positif Islam, sebagaimana dirumuskan secara sistematis dalam kompilasi hukum Islam, mencakup berbagai substansi dan dimensi. Ia merupakan hukum substansial yang menjadi rujukan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ia meliputi hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah dan wasiat, dan hukum perwakafan. Ia juga mencakup dimensi pemeliharaan tradisi intelektual di kalangan ulama, dimensi transformasi ke dalam produk kekuasaan pemerintahan negara, dan dimensi pengembangan ke dalam produk kekuasaan kehakiman terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang sudah kita nikmati. Sobat-sobat sekalian, terutama sekali nikmat Ramadan yang disampaikan oleh Allah kepada kita semua, hendaknya menjadi suatu karunia dan nikmat yang sangat besar yang tidak semua orang bisa menikmati Ramadan itu sendiri. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar atau di hari kebangkitan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita sehingga kita memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya, atau termasuk kepada umat yang memperoleh pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam edukasi online atau pembelajaran online tentang ilmu hukum. Nah, kali ini pembahasan kita adalah bertitik tolak atau berangkat dari pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya sendiri, seorang advokat dan doktor ilmu hukum, ya, tentang masalah surat edaran Mahkamah Agung. Nah, ini yang saya pegang ini adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sudah sangat lama sekali, ya. Bahkan ketika saya masih kuliah di S1 dulu, ini sudah menjadi suatu rujukan di dalam pelaksanaan atau proses peradilan agama di Republik Indonesia ini. Nah, kali ini kita tidak membahas hukum pidana seperti yang kebanyakan atau yang sering saya bahas dalam video pembelajaran saya atau video yang saya upload ke YouTube. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang masalah surat edaran Mahkamah Agung dan kompilasi hukum Islam. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan video yang lalu di mana saya mengupload video tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimana di dalam judulnya pada saat itu saya menyebutkan azas hukum dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Nah, dari video yang saya upload ini timbul satu pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya, Dr. Perlindungan. Nah, apa komentar dari rekan perlindungan tersebut? Keren nih Dr. Gusri. Bagaimana ketika SE ini maksudnya adalah surat edaran Mahkamah Agung bisa mengalahkan dalam tanda petik kedudukan kompilasi hukum Islam terkait terpenuhinya salah satu syarat perceraian. Bisa diajukan ketika sering cekcok dan sudah pisah rumah 6 bulan atau KDRT. Nah, sementara dalam KHI sering cekcok saja sudah bisa diajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak. Pendapat Dr. Gusri bagaimana? Nah, ini artinya adalah Dr. Perlindungan ini ingin meminta suatu pendapat. Nah, ini bukan berarti
sedang lagi diuji, atau saya sedang diuji keilmuan hukumnya, atau saya yakin maksud dari dokter perlindungan ini adalah sekedar untuk berbagi pengetahuan atau sekedar sharing diskusi yang dilakukan, yang pada intinya akan menjadi suatu pengetahuan bagi sobat-sobat sekalian yang menonton pada channel ini khususnya. Nah, channel ini adalah channel edukasi tentang keilmuan hukum. Jadi channel ini bukan tentang informasi atau berita atau channel tentang tutorial pemakaian produk. Makanya sobat-sobat YouTuber yang komen di dalam akun YouTube saya, jangan asal nyablak komen, asal komen tapi tidak tahu apa isi yang disampaikan dalam video yang saya upload tersebut. Nah, kebanyakan dari warga Indonesia atau masyarakat Indonesia ini malas mendengar, malas membaca, tetapi ingin instan dapat pengetahuan. Nah, dalam video ini yang saya upload kali ini adalah video tentang bagaimana surat edaran Mahkamah Agung bisa mengalahkan kompilasi hukum Islam. Nah, inilah inti pertanyaan yang diajukan oleh dokter perlindungan. Nah, pertanyaan ini sebenarnya banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan advokat sebelumnya kepada saya juga tentang masalah surat edaran Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2023. Maksudnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Nah, jika kita kembali kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebagai suatu acuan tata urutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka surat edaran Mahkamah Agung ini tidak termasuk kepada salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hierarki sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tersebut. Ketika surat edaran Mahkamah Agung ini tidak termasuk ke dalam tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan, apakah dia bisa dijadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan suatu proses peradilan? Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Memang dalam tata aturan hukum hierarki perundang-undangan, surat edaran Mahkamah Agung itu tidak ditemukan sebagai suatu bentuk aturan perundang-undangan yang ada. Nah, namun yang terjadi dalam prakteknya, pengadilan, apakah itu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, ataupun peradilan agama, lebih tunduk kepada surat edaran yang dibuat oleh Mahkamah Agung jika dibandingkan dengan aturan hukum formil yang sudah ada. Di mana aturan hukum formil yang sudah ada, kita bisa membaca tentang alasan perceraian, ya, sebagaimana yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ini pada pasal 116 kalau saya tidak salah, ya. Pada pasal 116, nah pas saya membaca pada kompilasi hukum Islam. Nah, sobat-sobat sekalian bisa melihat atau nanti bisa mencari referensi buku ini, apa yang dimaksud dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam tentang putusnya perkawinan, yaitu pada bab 14 Romawi. Kita langsung kepada pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. D. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. E. Salah satu pihak mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. F. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. G. Suami melanggar taklid talak. H. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, pertanyaan dari Dr. Parlin tadi tepat berada pada huruf F, pasal 116, yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Persoalannya adalah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kompilasi hukum Islam tentang alasan diajukannya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam ini secara jelas sudah ditegaskan tentang alasan perceraian yang kita runut dari poin A sampai kepada poin H, atau huruf A sampai kepada huruf H. Nah, sobat-sobat sekalian, benturan hukum terjadi lantaran ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Nah, apa yang diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung, yaitu satu tentang hukum perkawinan, yaitu menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf B poin 2 dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, yaitu perceraian atau perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Sehingga berbunyi sebagai berikut. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling lama 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum selama adanya tergugat atau penggugat melakukan KDRT. Nah, menilik bunyi aturan yang telah ditetapkan di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 ini, maka secara tidak langsung adalah menafikan apa yang diatur di dalam kompilasi hukum Islam atau di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam. Bagaimana pemberlakuan surat edaran ini? Seharusnya jika kita kembali kepada tata aturan urutan perundang-undangan yang berlaku, maka surat edaran Mahkamah Agung tidak bisa dijadikan sebagai suatu landasan hukum untuk menjatuhkan atau untuk memberikan suatu proses hukum, untuk memberikan suatu putusan dalam proses hukum maksudnya, terhadap suatu perkara yang dihadapkan kepada Mahkamah Agung atau kepada pengadilan. Kenapa demikian? Karena akan terjadi suatu kebingungan hukum bagi masyarakat yang akan melakukan pencarian keadilan. Apakah yang harus dipedomani itu adalah kompilasi hukum Islam yang notabene adalah sebagai hukum formil atau hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, atau surat edaran Mahkamah Agung yang harus dipedomani? Yang parahnya adalah hakim atau penyelenggara peradilan di peradilan agama itu lebih berpedoman kepada kompilasi, maksudnya lebih berpedoman kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Maka tidak heran banyak terjadi gugatan perceraian yang diajukan oleh para advokat atau para pihak langsung ke pengadilan agama yang ditolak atau di-NO-kan oleh peradilan agama dengan alasan karena belum terpenuhi syarat formil untuk pengajuan
pengajuan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak. Nah, ini akan menjadi suatu kebingungan hukum bagi masyarakat, seperti yang saya katakan tadi, bahwa seharusnya ketika Mahkamah Agung membuat suatu surat edaran tentang pelaksanaan proses peradilan, itu tidak boleh menafikan atau tidak boleh mengalahkan apa yang sudah diatur di dalam hukum perdata formil yang berlaku di pengadilan agama. Sobat-sobat sekalian, demikian pendapat saya tentang bagaimana ketika surat edaran Mahkamah Agung lebih mengalahkan apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Maka sekali lagi saya sampaikan, jika menurut pendapat pribadi saya, hal ini tidak tepat atau tidak boleh terjadi jika kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga ketika aturan formil yang ada itu harus diganti dengan aturan yang setara, tidak boleh diganti atau dipenggal-penggal dengan pemberlakuan surat edaran yang bersifat internal tersebut. Demikian apa yang kita bahas atau saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan jika sobat-sobat sekalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang seputar masalah hukum, dapat ditulis di dalam kolom komentar dalam video ini. Nanti akan saya buatkan video pembahasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.